berusaha mencari teman yang baik. Ini poin yang sangat prinsip dalam kehidupan. Karena kalau salah berteman, teman tersebut bisa merubah jalan hidup kita. Teman tersebut bisa merubah mindset cara berpikir kita. Teman tersebut bisa merubah tujuan hidup kita. Maka seorang berhati-hati dalam memilih teman. Nabi yang menyuruh kita berhati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Sungguhnya seorang berdasarkan agama temannya, maka seorang harus melihat siapa yang akan menjadi temannya, siapa yang akan dijadikan teman jalannya, teman diskusinya, teman grupnya, ya. Maka dia harus milah-milih. Di hadapan kita banyak orang yang mungkin bisa kita ajak berteman, tetapi kita harus milah-milih. Bukan berarti kita bermusuhan sama yang lainnya, enggak, yang lainnya kita senyumin, yang lainnya kita ramahin, tapi untuk jadi teman diskusi, teman jalan bareng, teman safar, ya, maka tidak boleh sembarang orang, tidak boleh. Sebagaimana perkataan pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya teman itu akan menggeret. Karena kalau kita sudah berjalan sama seseorang, pasti terjadi proses sinkronisasi, ya, penyamaan. Apakah kita yang terpengaruh dengan dia ataukah dia yang terpengaruh dengan kita? Kalau ternyata kawan kita pikirannya selalu duniawi, kita pasti seperti itu. Mau tidak mau, kita pasti terpengaruh sehingga pikiran kita duniawi. Kalau sudah pikiran kita duniawi, semuanya mau kita duniakan. Kita mau berdakwah, dakwah saja kita pikir gimana dakwah kita jadi duit. Ya, kita mau nulis buku agama, gimana buku agama ini niatnya bukan karena Allah, tapi bagaimana bisa laku dan jadi duit. Pikiran kita demikian. Kita mau bikin yayasan agama juga, gimana caranya yayasan agama ini hasilkan duit. Yang kita pikirkan duit terus, dunia. Sampai uang umat pun terkadang kita ambil agar bisa mendapatkan dunia buat diri kita. Waliyadzubillah, hati-hati. Salah berteman bisa membuat otak kita rusak, konslet. Siapapun dia, ustaz pun bisa konslet, ya, apalagi antum. Baik, hadirin dan hadirat mati subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Cari teman yang mengingatkan kita akhirat. Siapa teman yang baik? Para ulama mengatakan teman yang baik, kalau antum duduk dengan dia, antum ngobrol sama dia, bermujalah sama dia, antum berpisah, antum merasa iman antum bertambah. Teman yang baik, kan? Entah dia ngomong akhirat, entah dia ngomong sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, entah dia mengingatkan kita akan kesalahan kita, itu teman yang baik. Maka hendaknya kau dekat dengan dia. Tapi kalau kau bertemu dengan seorang, ternyata orang tersebut kau ngobrol sama dia, berjalan seminggu dengan dia, kok kayaknya iman tambah turun. Kok sekarang malah suka emosi, pulang ke rumah suka emosi sama istri, sama anak-anak. Ini berarti nggak beres. Kok saya berubah? Kok pikiran saya sekarang dunia terus? Kok saya malas sholat berjamaah di masjid gara-gara berteman dengan dia? Maka tinggalkan dia. Tinggalkan. Itu barometer untuk menunjukkan ini teman baik atau buruk. Setiap teman yang kalau kita duduk dengan dia menambah iman kita, maka bertemanlah dengan dia. Kalau ternyata menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita selalu tenggelam dalam dunia, maka tinggalkan teman tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mathalu al-jalisi salih wasu, ya, kahamilil misk wa nafikhil qir. Perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi,